masuk. Tapi apakah ini bisa viable dalam perjalanannya? Misalnya, kan dia akan keluar di dalam lepas ya, ketika lepas ovum ya pecah gitu ya. Nanti ditangkap oleh fimbria ya, di fimbria di di uterinnya, bagian tuba uterin itu ya. Nanti dia ditangkap situ, dia masih dalam bentuk oosit sekunder itu. Ada ovum, ada satu polar body gitu ya. Dia nunggu di situ, dia survive, dia nunggu. Baru ketika nanti ada sperma yang mendekati di sana, masuk, baru proses meiosisnya disempurnakan menjadi 4 sel yang seperti kita pahami. Ya, 1 ovum yang sempurna, 3 polar body yang tidak, katakanlah tidak berkembang begitu. Jelas ya? Yang lain? Jelas, Dok. Terima kasih. Yang lain? Tidak ada. Kita lanjutkan dulu ya ke perkembangannya. Sebentar saya buka lagi slide-nya. Ini sih. Ya, ini fase dari setelah tadi ya, setelah katakanlah fertilisasi, setelah sperma masuk, kemudian nanti dia terjadi penyatuan dari kromosom yang dibawa oleh sperma dan kromosom yang dibawa oleh ovum gitu ya. Nanti dia akan menyatu, kemudian dia akan berpasangan kembali, mencari pasangan homolognya. Jadi ketika kromosom 1 dia akan ketemu dengan kromosom 1 ya, ketika dia mulai nanti membelah. Tapi ketika dalam fase istirahat baru terbentuknya pembelahan itu, baru terbentuknya zigot, nanti dia masih berupa benang-benang yang masih semerawut begitu. Baru ketika dipacu oleh siklus kinase tadi ya, pembentukan sel itu, nanti dia akan mulai seperti tadi, membentuk gelendong, membentuk spindle, kemudian nanti dia akan berjalan ke arah kutub-kutubnya masing-masing, itu sama begitu. Nah, ini adalah tadi sudah gametogenesis sudah kita bahas. Jadi untuk sampai ke tahap pembentukan gonogenesis ya di bagian embrio nanti. Tapi ada gametogenesis, fertilisasi sudah, cleavage ya nanti yang bahasanya adalah pembelahannya tadi sampai ke organogenesis. Kita lihat. Tadi sudah ya, gametogenesis isinya adalah spermatogenesis dan oogenesis tadi sudah. Jadi nggak usah dibahas lagi. Ini juga sudah. Ini juga sudah strukturnya ya. Nah, ini juga sudah nanti. No, ini nggak begitu penting ya untuk human itu. Fertilisasi juga sudah tadi combine dari dua bakal jentik yang dibawa oleh masing-masing di kepala sperma dan di inti sel dari ovum gitu ya. Nah, nanti dia fungsinya adalah menyatukan dua jenis generasi yang berbeda gitu. Padahal kita tahu masing-masing tadi yang hasil dari 4 itu ya, 4 sel itu juga sudah hasil dari crossing over dari masing-masing sel itu, ditambahkan lagi ke dalam sebuah pasangannya nanti, yang pasangannya itu juga sudah crossing over juga. Artinya masing-masing sudah membawa identikal yang sudah unik gitu. Maka unik ketemu unik, harapannya adalah unik. Artinya setiap individu adalah hasil dari crossing over di bapaknya, di ibunya ya, di spermanya, di ovumnya, tentu masih membawa diferensiasi dari genetik yang berbeda di setiap individu itu. Jadi dia membentuk komponen pasangan yang berbeda. Gitu. Nah, ini maka sudah Anda temukan tadi sebagian ya. Ketika folikel digraf pecah kemudian nempel di dalam fimbria ya, bagian tengah itu. Fimbria itu kayak jari-jari itu, nanti dia akan nunggu sini. Jadi tempat penyempurnaannya atau tempat terjadinya fertilisasi itu ada di bagian ampula, yang bagian lebar ini.
ampula tuba uterinanya. Jadi di bawah dari fimbria ini. Di sana itu nanti akan banyak sekali ya penyokong-penyokong untuk kehidupan dari ovum dan sperma nanti. Nempel, itu ya, ini bagian atas yang nempelnya sperma itu ya, berusaha masuk nanti. Ketika sudah masuk satu sperma, maka ada reaksi akrosomal yang memblok ya. Jadi ketika ada sperma yang masuk, secara otomatis ada reaksi yang membentengi si ovum itu agar tidak dimasuki oleh ovum yang lain, dimasuki oleh sperma yang lain. Itu otomatis ya. Jadi ada semacam reaksi akrosomal yang menyebabkan dinding ovum itu non permeable terhadap sperma yang lain. Normalnya tentu ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan misalnya spermanya masuk ya 2 gitu loh, misalnya gitu. Ya. Anda jangan sampai kebingungan dengan istilah kembar ya. Kembar yang monozigotik dan dizigotik, nanti kita bahas itu. Pada beberapa kasus yang kembar yang non dizigotik, non monozigotik atau kembar dizigotik, itu adalah satu sperma yang memfertilisasi ovum yang satu gitu ya, dengan yang lain juga sama. Artinya apa? Setiap bulan pada orang-orang yang memang khusus untuk biasanya ada keturunan ya, riwayat keturunan kembar itu, dia tidak hanya satu, bisa 2, bisa 3 ovum yang dikeluarkan itu, dan itu difertilisasi oleh sperma yang berbeda. Jadi tetap satu gitu. Kenapa yang menyebabkan kembar? Karena yang dikeluarkan adalah ovumnya lebih dari satu. Kalau kembar monozigotik, dia sebenarnya satu saja. Dikeluarkan satu, ovumnya difertilisasi satu oleh sperma, baru nanti ketika dalam fase perkembangannya, jaringannya yang nanti akan misah di situ. Gitu. Jadi kan dia berkembang dari 1 sel jadi 2 sel, 4 sel, 16 sel, gitu, terus sampai 32, terus begitu ya. Nah, pada fase perkembangan itu ada yang memisahkan diri. Nah, baru yang memisahkan diri ini nanti akan jadi individu ya. Nah, individunya itu akan sama persis karena berasal dari sebuah zigot yang sama. Gitu. Ini ya perjalanannya nih. Ini gambaran perjalanan dari ampula sampai ke uterus ya. Ini yang bawah itu yang merah itu. Ini berlangsung sekitar 1 minggu. Dari ketemu pertama di sini di ampula ya sebelah kiri itu, dia berjalan ke tuba uternya, masuk ke isthmus ya, sampai ke bagian korpus ya posterior biasanya yang normal itu. Baru nanti dia terbentuk morula, bastula gitu ya di situ. Dan dia dalam perjalanannya dia membelah nih. Dari bertemunya ovum dan sperma ini, dia jalannya itu dia mulai membelah gitu. Jadi dia jalan sambil membelah diri. Kemudian ini ya tadi sudah, kemudian sama dengan itu. Nah ini gambaran lain menjelaskan bahwasanya dalam setiap perjalanan sel itu dia akan membelah diri selnya. 2 sel, 4 sel, 8 sel terus itu sampai ke terbentuknya gastrula nanti. Blastokista ini adalah gambaran yang dibahas sering nanti ketika dalam proses perkembangan janin ini. Karena nanti dia akan menjadi bentukan yang khas. Ada pool di dalam bola tadi ya, yang dia misah minggir ke pinggir, kemudian tengahnya adalah isinya adalah cairan blastula itu ya. Baru nanti dia akan berimplantasi menjadi masuk ke dalam stromanya si ovarium ya, endometrium. Nah, dia untuk perjalanan selanjutnya, untuk pematangan selanjutnya. Ini berlangsung sekitar 7 hari tadi ya, perjalanan dari ketemu sperma di ampula sampai ke tengah korpus itu dia sekitar 7 hari, 8 hari. Cleavage tadi ya, yang tahapan selanjutnya tadi adalah tahapan setelah fertilisasi, atau yang saya sebutkan tadi adalah pembelahan. Pembelahan dari mulai yang tadi 1 sel, 2 sel itu adalah cleavage itu. Prosesnya sama, dia ada energi yang berasal dari faktor-faktor protein tertentu lah, dari yang
uterusnya, di jalan di tubuhnya itu dia memberikan nutrisi ke sel itu agar mampu membelah gitu, mampu membelah. Gitu. Sampai ke morula, sampai ke blastokista nanti bentuknya. Kalau bahasa Inggrisnya blastosel gitu ya. Yang isinya adalah sel di sel di ujung, kumpulan sel di ujung atau inner cell mass itu nanti kalau bahasa lainnya, dan di pinggirnya adalah cairan-cairannya. Blastula tadi ya, bentukan dari cairan di tengah ya untuk membentuk bakal dari amnion nanti kita lihat. Nah, ini blastula. Nah, ini yang banyak ini yang tengah ini, yang bagian pool vegetality ini, nanti ada yang namanya embryoblast atau inner cell mass. Ini tidak ada di sini. Anda catat ya. Inner cell mass atau embryoblast. Itu sebagai bakal untuk nanti terbentuknya organogenesis, ya, terbentuknya organ-organ di tubuh manusia atau tubuh janin nanti gitu ya. Adalah di embryoblast atau inner cell mass. Di pool sebelah sini yang banyak ya. Kalau ini cairannya. Ini sama gitu ya. Nah, ini inner cell mass itu sebelah kanan atas ini. Yang ini kanan kirinya adalah cairannya itu, blastokista. Yang pinggir-pinggir ini, pinggir pola itu namanya tropoblast yang akan jadi bagian yang akan nempel ke endometrium itu. Tropoblast tadi. Nanti dia akan jadi bakal untuk pembentukan plasenta, kemudian koreofili, macam-macam nanti kita lihat. Nah, Anda baca di situ inner cell mass atau embryoblast bahasa lainnya. Itu masih kumpulan sel-sel yang belum berdiferensiasi. Dia belum bisa dibedakan berapa layer. Nah, pada minggu kedua setelah nempel ya, minggu ke-8, hari ke-8, 9 terus gitu. Nanti pada akhir minggu kedua dia akan jadi 2 layer atau 2 lapis. Maka disebut dengan bilaminar embrio. Bi berarti kan 2 ya. Jadi pada minggu kedua menjadi bilaminar embrio ya di inner cell mass ini. Yang lainnya terus berkembang ya. Jadi yang ini yang tropoblast nanti dia akan berkembang menjadi bakal-bakal untuk nutrisinya si bayi lah. Yang jadi plasenta ya. Tapi berapa fase awal nanti. Ini sama ya nanti dengan yang pertama tadi. Baru ke arah gastrula yang nanti jadi 3 sel, ada nggak gambarnya? Nggak ada. Jadi pada minggu ketiga, gastrulasi itu adalah pembentukan gastrula. Gastrula nanti identik dengan istilah trilaminar embrio, baca ya, atau di garis bawah. Trilaminar embrio. Itu pada minggu ketiga. Asalnya berasal dari mana ya tadi? Bilaminar embrio tadi yang isinya adalah epiblast dan hipoblast. Ini tadi belum ada ya. Epi berarti di atas ya. Hipo berarti yang ada di bawah. Itu ada pada minggu kedua. Ya, jadi bilaminar embrio itu isinya adalah epiblast dan hipoblast. Itu masif kan, semuanya kan berjalan. Mitosis terus berjalan. Di bagian inner cell mass-nya, di bagian tropoblastnya, mitosis terus berjalan terus. Maka dari masing-masing itu kan berkembang terus sel-selnya. Nah, di bagian yang tengah tadi, yang bilaminar embrio itu, ada bagian epiblast yang terus berkembang, bermitosis tadi, masuk ke bagian epiblast. Menyeselilah katakanlah itu. Nyesel di bagian tengahnya itu, di bagian mid atau tengah lah. Nah, dari situlah terbentuknya 3 bakal embrio tadi. 3 layer tadi. Epiblast, bawahnya adalah mid-nya atau tengahnya, baru hipoblast. Sampai pada fase yang minggu ketiga akhir, terbentuklah trilaminar embrio yang sempurna, yang nantinya akan menjadi ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Ini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, trilaminar embrio itu isinya apa saja? Derivatnya ectoderm, mesoderm, endoderm. Berasal dari mana?
mesoderm sebenarnya berasal dari pembentukan sel-sel mitosis dari sel epiblast ya, atau bakal dari ektoderm yang masif. Jadi kalau ditanya mesoderm berasal dari epiblast atau dari bakal ektoderm. Pada minggu ketiga ya, minggu ketiga sempurna untuk membentuk 3 lapisan tadi. Oke, kemudian ini enggak. Ini dari katak ya ini. Tapi sama sebenarnya. Intinya ada pembentukan pool ya. Kemudian nanti dia akan berkembang. Ini pada frog ya. Pada manusia kok enggak ada malah. Ini pada biologi ya. Ini enggak usah aja. Jadi sebenarnya ketika terbentuk minggu ketiga tadi ya, minggu ketiga terbentuk ektoderm, mesoderm, dan endoderm yang berkembang pertama kali untuk membentuk sistem organ ini ya adalah bagian ektoderm. Ektoderm membentuk namanya grafting atau katakanlah titik mula pembentukan sel saraf itu. Nah, itu nanti ada notochord, ada tabung ya, membentuk tabung pertama kali untuk pembentukan sel saraf itu. Nah, itu adalah pada minggu ketiga berjalan ke sana. Jadi dia akan membentuk kayak nekuk ya, invaginasi, membentuk tabung ya. Tabung ini akan menjadi bakal brain, bakal medulla spinalis. Itu adalah proses invaginasi dari ektoderm, neuralisasi. Pembentukan pertama kali sistem organ untuk membentuk sistem saraf. Ya. Ini neural growth, untuk neural tube ini ya. Ini sama. Neural tube itu nanti dia jadi bakal sistem saraf itu. Jadi kalau ditanya pada proses perkembangan janin, sistem organ apa yang paling pertama dibentuk adalah sistem saraf. Berasal dari mana? Berasal dari ektoderm tadi ya. Banyak dari ektoderm. Invaginasi dari lapisan ektoderm. Ini neural flash kanan kirinya yang akan membentuk ganglion-ganglion yang akan membentuk mensuplai dari struktur saraf di sekelilingnya begitu. Nah, jadi dia akan membentuk ganglion-ganglion yang akan membentuk jaringan saraf di kanan kirinya. Karena apa? Kita tahu jaringan yang lain tadi misalnya ini kan yang pertama kali dibentuknya karena nanti dia akan berfungsi untuk mensuplai sistem persarafan dari semua organ yang akan dibentuknya. Ini belum ada pembentukan jantung, belum ada pembentukan yang tractus digestivus ya. Itu belum. Baru nanti ketika sudah tahap beberapa minggu ya, minggu keberapa itu, minggu keempat atau kelima itu masing-masing itu akan berkembang sejalan dengan perkembangan ini. Sejalan dengan akan perkembangan sel-sel saraf ini. Sehingga diharapkan nanti dia bisa langsung mensuplai masing-masing. Kemudian baru bentuk organogenesis. Ya. Jadi pembentukan organ. Nah, ini nanti akan dibahas di masing-masing sistem organ di bloknya masing-masing ya. Jadi enggak disebutkan di sini. Jadi misalnya nanti ada organ tractus digestivus, bagaimana embrionya nanti akan dipelajari di masing-masing. Ini hanya menggambarkan bahwasanya setelah proses neuralisasi ya, pembentukan sistem saraf pertama, baru nanti berkembang sistem organ yang lain itu. Endoderm berkembang dengan pesat gitu ya. Nanti dia akan menjadi bakal untuk tractus digestivus, kemudian sistem pernafasan gitu ya, jantung di bagian depan nanti dia akan mulai berkembang gitu ya. Nanti semuanya akan mulai dari sini gitu. Ini sama dengan yang tadi ya, sama tadi sudah. Nah, ini yang 7 organogenesis ini nanti dibaca saja ini ya. Karena nanti untuk yang lebih detailnya akan ada di masing-masing blok gitu ya. Ektoderm, dia akan berkembang jadi apa? Nervous system, skin, beberapa kelenjar yang terkait dengan ektoderm ya, kelenjar keringat, kelenjar lemak itu nanti di situ.
Mesoderm yang bagian tengah akan jadi apa? Jadi otot, jadi tulang, bakal gona tadi ovarium, testis itu ya. Kemudian excretory system ya, kayak beberapa hormon tertentu ya. Kemudian di sirkulasi sistem. Pembuluh darah itu dari mesoderm kebanyakan. Yang endoderm dia berasal dari apa namanya untuk sistem pernafasan, sistem apa namanya pencernaan, liver gitu ya, pankreas macam-macam. Utamanya untuk yang fungsionalnya. Karena misalnya gini, di tractus digestivus ada yang namanya otot polos kan, otot untuk yang peristaltiknya itu. Otot polosnya itu adalah dari mesoderm. Tapi kalau untuk fungsionalnya, untuk yang penyerapannya, epitel-epitel yang digunakan untuk bekerja di sistem tractus digestivus dari endoderm begitu. Jadi harus Anda ingat kaitan tadi kalau muscle ya berasal dari mesoderm. Saya kira udah deh. Oh, sebentar, ini contoh lain bisa dibaca aja. Dibaca dan dipahami. Derivat ini pasti akan ada dibaca di mana? Di anatomi, saya kira akan dibaca ulang ya, dibahas ulang terkait dengan derivat dari masing-masing layer ini. Ini sama ya, kalau tadi bahasan yang sel-sel bagian somatik berarti dia non-gonad ya. Dia ada di setiap tubuh yang lain. Jadi bahasanya adalah sel-sel somatik ya. Tentu dia akan pertemuannya dengan mitosis tadi ya, pertumbuhan macam-macam ya. Kalau yang germ cell atau yang gonad itu ada di testis dan ovarium. Nah, germ cell atau sel-sel yang fungsinya untuk germinativum ada di gonad saja, di meiosis di ovarium ataupun di testis begitu. Jadi dalam tubuh kita ada dua sel utama, somatic cell dan germinativum cell. Somatic cell dia tidak mampu untuk membentuk sel yang berfungsi untuk membelah, jadi meiosis itu ya. Kalau di germ cell ada fungsi mitosis dan ada fungsi meiosis di sana. Mitosis untuk tadi perkembangan spermatogonium ataupun ooganium yang masih awal-awal itu, kemudian baru berkembang untuk jadi sel yang sempurna, meosisnya, spermanya, oositnya itu dengan meiosis. Tapi kalau sel somatik semuanya dia tidak bisa meiosis, hanya satu sel jadi dua sel, gitu. Satu sel jadi dua sel, terus berkembang begitu. Kalau yang germinativum cell dia ada punya dua fungsi di sana, ada dua sistem perkembangan sel di sana, mitosis ataupun meiosis. Mitosis untuk perkembangan awal spermatogonium ataupun ooganiumnya. Kalau yang meosisnya ada di kematangan selnya. Ini sudah ya, saya kira nanti bisa dibaca ulang. Bentar saya cek lagi. Banyak kan gitu ya. Iya. Saya kira itu deh. Jadi untuk organogenesis nanti Anda baca tadi aja derivat dari yang trilaminar embryo tadi. Yang endoderm jadi apa saja, kemudian mesoderm jadi apa saja, ectoderm jadi apa saja. Itu nanti dari situ aja untuk pembelajaran organogenesisnya nanti. Bukunya yang harus Anda baca atau yang bisa dijadikan pegangan adalah Langman ya. Nanti baca di perpustakaan itu ada Langman Embryogenesis. Langman terusnya Langman itu. Atau di internet juga banyak. Yang PDF-nya saya kira mungkin juga ada dapatkan ya. Langman embryo. Bisa lebih detail bahkan di sana tapi sampai disebutkan protein-protein faktor yang menyebabkan tadi pembentukan masing-masing organ itu ada. Jadi kalau misalnya untuk pembentukan jantung, protein yang terlibat itu apa saja protein faktor yang terlibat di sana. Tentu ini dikawal oleh genetik ya. Genetik apa yang berubah gitu. Untuk pembentukan sel sel-sel pankreas misalnya gitu, atau sel paru bagian protein apa yang diaktifkan ya. Itu ada saya kira. Gitu ya, Dek. Jam 9:30 saya harus siap-siap. Ada pertanyaan terakhir? Soalnya dari sini nanti ada 10 atau 20 ya.
Saya sudah usahakan sih tidak sampai 20 ke 15-an saja. Dan garis bawahi tadi apa yang saya sampaikan saja. Kalau untuk pengetahuan, Anda baca textbook-nya. Tapi kalau untuk keluar soal, saya kira apa yang Anda baca tadi yang dari saya itu saya kira harusnya bisa menjawab. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan saya buka pertanyaan beberapa saat lah. Saya garis bawahi kembali tadi ya, untuk derivat-derivat dari organogenesis nanti dibaca. Ini biasanya keluar gitu. Jadi Anda tahu apa itu berasal dari derivat apa itu Anda tahu. Kalau untuk perkembangannya yang sampai detail nanti di masing-masing blok saja. Silakan, ada pertanyaan? Kalau tidak, berarti saya anggap cukup ya. Dan ketua kelasnya nanti bisa menghubungi saya, WA saya. Nanti untuk bahan-bahannya bisa saya kasihkan untuk belajar begitu. Cukup? Ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, berarti saya cukupkan sekian. Silakan nanti menunggu untuk kuliah selanjutnya ya. Jam berapa? Jam 12 apa jam 1? Siang ya. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih dokter. Arim. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.